Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Fitriana Nugraini. Saya adalah salah satu guru fisika di SMA Al-Irsyad, Kota Tegal. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran dengan materi pengukuran. Model pembelajaran yang saya gunakan yaitu PBL atau Problem Based Learning dengan pendekatan scientific dan juga TPEC. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Hari ini kita akan melakukan praktikum alat ukur panjang. Sebelum mulai pembelajaran fisika pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini diberi kemudahan. Silakan dipimpin berdoa untuk ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke. Hari ini yang tidak berangkat siapa? Estu. Kenapa Estu? Sakit. Zina mau tanya dulu nih, tadi kelasnya udah disapu belum? Sudah. Silakan dipersiapkan alat tulisnya. Untuk alat-alat praktikumnya, silakan dipersiapkan. Kita akan masuk ke materi pengukuran untuk mengukur alat ukur panjang. Ya, kita masuk ke materi alat ukur panjang. Oke, materi yang selanjutnya yaitu pengukuran dalam kegiatan kerja ilmiah. Nah, apa itu pengukuran dalam fisika? Ya, Rahi, apa Rahi? Pengukuran dalam fisika adalah pengamatan dan penentuan nilai numerik dari besaran suatu sifat fisik atau besaran fisik menggunakan alat ukur yang sesuai. Nah, harus menggunakan dengan alat ukur yang sesuai. Oke, terima kasih Rahi. Pengamatan dan penentuan nilai numerik dari suatu sifat fisik atau besaran fisik menggunakan alat ukur yang sesuai. Jadi nanti kalian akan melakukan praktikum dengan beberapa sebuah benda. Nah, ada alat ukurnya yaitu berupa mistar dan juga jangka sorong. Apakah tepat menggunakan mistar atau jangka sorong? Ya, lanjut. Tujuan pembelajarannya. Pada kegiatan kali ini tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu melalui kegiatan diskusi dan praktikum, peserta didik mampu menuliskan hasil pengukuran besaran panjang dengan ketidakpastiannya. Kemudian yang kedua, melalui praktikum peserta didik mampu memilih alat ukur yang sesuai dengan objek yang diukur. Nah, nanti kalian memilih nih, dari objek yang diukur menggunakan alat ukur apa yang sesuai. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan alat ukur yang paling teliti sesuai dengan tingkat ketelitian alat. Kira-kira yang teliti itu pakai alat yang mana sih untuk mengukur suatu benda si A, si B, atau si C. Kemudian peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi dengan baik. Setelah kalian mengambil data, observasi, mengambil data, kemudian kalian akan mempresentasikan hasilnya. Next, kegiatan pembelajaran. Bu Sinta di sini menggunakan PBL atau Problem Based Learning, di mana kalian nanti akan diberikan orientasi masalah, kemudian kalian dibikin kelompok, ya. Ini di sini sudah ada 3 kelompok, kemudian nanti akan Bu Sinta bimbing penyelidikannya, kemudian kalian kembangkan dan menyajikan hasil melalui presentasi. Yang terakhir menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.
Nah, dari LKPD yang sudah Bu Sinta kasih, nanti kalian bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang ada di LKPD itu. Lanjut. Perhatikan gambar berikut. Nah, ada alat ukur apa ini yang bisa? Yuk, angkat tangan. Ya Kak deh, boleh ya Kak. Alat ukur apa ya Kak? Neraca? Oh, haus. Buat ngukur apa? Ya Kak? Untuk mengukur berat massa benda. Oke, next. Yang kedua ada alat ukur apa ini? Yuk. Ada yang bisa hands up? Ya. Meteran. Buat apa Fadel meteran? Mengukur panjang. Next, yang ketiga ada alat ukur apa ini? Ya. Stopwatch. Buat apa ini, Rik? Buat mengukur waktu. Next, yang keempat ada alat ukur. Ya, Fadel apa Fadel? Valdis, ya Valdis. Termometer, buat ukur apa ini termometer? Suhu. Next ada alat yang kelima, yang tahu? Siapa lagi? Ya, Rasyad. Avometer. Avometer buat ukur apa Rasyad? Tegangan listrik. Saya. Kemudian yang selanjutnya? Ya, Raffian. Luxmeter buat ukur apa, Raffi? Intensitas cahaya. Oke, good. Yang selanjutnya, nah ini nanti yang kita akan melakukan praktikum ya. Alat apa ini? Ayo. Yang lain yang belum? Yang udah boleh lagi. Ya, Nadif. Jangka sorong. Buat ngukur apa, Nadif? Panjang. Kedalaman, ketebalan bisa nggak? Bisa. Oke. Selanjutnya ada alat apa ini? Alat ukur apa? Ya, Valdis. Speedometer buat ukur apa, Valdis? Kecepatan. Biasanya ada di mana nih, Valdis? Motor. Mobil ada? Ada. Oke, next. Ada alat ukur apa aja ini? Yang terakhir. Ya. Tensimeter buat ukur apa? Tekanan darah. Oke. Selanjutnya. Ya, Raffi. Gelas ukur. Buat ukur apa, Raffi? Volume. Oke. Volume ya, volume air. Kemudian alat apa ini? Yang belum? Ini apa ini? Alat ukur apa ini? Yuk. Ya, ya Kak apa? Mikrometer skrup buat ngukur apa ya, Kak? Yang lebih teliti ya. Oke. Terakhir, alat apa ini? Buat ngukur apa? Ya, Valdi. Padel. Ban apa? Tekanan udara pada ban. Oke. Selanjutnya, apa sih manfaat kita belajar pengukuran? Nah, tadi ya, alat-alat yang sudah kalian bisa sebutkan, itu ada beberapa hal di bidang pendidikan, kita juga mempelajari, kemudian di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan ada apa aja tadi? Ada termometer dan juga ada tensimeter. Kemudian di bidang transportasi juga ada ya. Ada kecepatan, speedometer, kemudian ada tekanan ban. Oke. Kemudian di bidang engineering nih, barangkali ada yang mau minat ke engineering. Kalian yang mau masuk ke arsitektur, statistika, ataupun yang lain, sipil ya, ini akan membutuhkan pengukuran yang tepat atau yang teliti. Itu manfaat dari pengukuran. Next, kita pretest dulu untuk mengukur kemampuan awal kalian di materi pengukuran ini. Kalian bisa keluarkan HP kalian, nanti kalian masukkan kode join-nya. Silahkan dikeluarkan, kalian masuk ke quizzes.com. Nah, ini untuk kodenya pretest ya, kita menggunakan quizzes. Silahkan dimasukkan 912693. Kalau udah join semua, nanti Bu Sinta akan play. Udah ya, Bu Sinta langsung mulai.
Ada Valdis, Rizky, Yusuf, sama RF. Nah, ini hasil pretest kalian. Oke? Oke, next perhatikan gambar berikut nih. Sebagai orientasi masalah kalian ya. Di sini ada gambar apa? Tutup botol. Nanti kalian akan mengukur diameter luar dan juga diameter dalam. Next, yang kedua, ada apa ini? Ada botol ya. Nanti kalian akan mengukur panjangnya. Kemudian yang ketiga ada buku paket fisika. Kalian akan mengukur tebal buku, lebar buku, dan juga panjang buku. Nah, selanjutnya ada gambar mik jangka sorong. Juga di sini ada angka-angkanya. Kalian nanti kerjakan untuk nomor-nomornya di sini ada bagian apa, kemudian fungsinya apa. Selanjutnya orientasi pada masalah ya. Pertanyaan pertama, apa yang kalian dapat jelaskan dari gambar tersebut sesuai dengan materi yang akan kita pelajari tentang pengukuran. Nah, kalian nanti jelaskan nih, dari gambar-gambar tadi itu, apa sih yang bisa diukur? Ya kan? Satuan besarannya apa? Kemudian pakai alat ukur apa? Ya. Kemudian yang kedua, apakah kalian dapat mengukur benda yang sama dengan kedua alat yang berbeda? Di sini penggaris dan juga jangka sorong. Dan apakah hasilnya akan sama? Yang ketiga, bagaimana hasil pengukuran benda tersebut dengan menggunakan alat ukur yang tepat? Hasilnya gimana? Ketika kalian memilih untuk mengukur tutup botol menggunakan penggaris, apakah nanti hasilnya akan tepat ketika kalian menggunakan jangka sorong? Nah, ini pembagian kelompoknya. Sudah Bu Sinta bagi sesuai dengan gaya belajar kalian. Ya. Nah, di sini maksud dari gaya belajar, Bu Sinta sudah mengirimkan file berupa video dan juga PPT. Ya, di situ ada video tentang bagian-bagian dari jangka sorong dan juga materi yang bisa kalian baca melalui PPT-nya Bu Sinta. Jadi ada alternatif video dan juga PPT yang berisi tulisan. Oke? Nah, silakan kalian kerjakan untuk LKPD-nya. Yuk. Polisi kerjain dulu ya, Bu. Yang ngerjain yang ini. Terus bagian ada yang ngukur. Yuk, yang ngukur megang jangka sorongnya. Ya, gimana? Please. Del. 2, Mana? Skala utamanya yang mana? utama nih. Skala utama yang? Ini. Skala noniusnya yang? Nah, ini Eropa. Yang ini yang di bawah. Nah, ini kalau misalnya botolnya kayak gini, skala utamanya dia menunjukkan berapa? 2, berapa itu? Oh, 3. Oh, itu 3,3 pas. Oke, tulis Valdis 3. 3 ini kan sebenarnya 3,1, tapi kan dia nolnya belum di angka 1. Jadi di sini ditulis 3. Ini kan nolnya skala noniusnya dia masih di 3 lewat, tapi belum di 3,1. Ya kan? Jadi skala utamanya 3. Nah, skala noniusnya cari yang sejajar. Ini skala nonius sejajar dengan skala utama. Ini garisnya yang sejajar. Sejajar mana? Kalian cari dari yang angka 0, yang sejajar, sama yang skala utamanya. Nah, nih. 7,5 kan? Nih, 7,5. Ya enggak? Ini sejajar sama angka 6 yang di atas. Ya. Sini loh. 7,5 ini sejajar sama angka 6. Nah, ya. Nah, berarti skala noniusnya berapa tadi? Mana sih? Ini. Yang sejajar. Nah, 7,5 dikali tingkat ketelitiannya berapa? Oke. Berapa hasilnya, Nadif? 24,9. Nah, nanti tinggal ditulis di sini ya. Oh, udah semua. Yang kelompoknya ya, Kak, udah? Udah. Ya. Yang belum? Sudah semua? Sudah semua. Oke. Oke, yuk kita lakukan presentasi. Kalian sudah melakukan pengukuran, kita tinggal melakukan presentasi. Untuk kelompok yang sudah siap, kelompok berapa? Yang mau maju presentasi? Oh, oke, kelompok 1, Rahi. Dan teman-teman silakan maju ke depan. Oke.
Silakan dipresentasikan hasil pengukurannya, yang lain bisa disimak ya, maju. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silakan ditanyakan pada kelompok 1. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pengukuran kami. Nomor 1, perahu dalam untuk mengukur dimensi luar dari benda kecil. Oke. Luar untuk mengukur diameter dari benda. Ekor untuk mengukur kedalaman sebuah step pada benda kecil. Skala utama untuk menyatakan ukuran utama suatu benda dalam satuan milimeter. Skala utama inch. Untuk menyatakan ukuran utama suatu benda dalam bentuk satuan inch. Skala nonius. Untuk menyatakan ukuran tambahan suatu benda dalam bentuk satuan milimeter. Skala nonius inch. Untuk menyatakan ukuran tambahan suatu benda dalam bentuk satuan inch. Mengubah untuk yang 8 itu. Nomor 8 apa? Nomor 8. Gambar nomor 8 apa? Menggeser. Iya, menggeser. mengubah untuk menggeser skala nonius pada proses pengukuran benda kerja. Nomor 1, benda yang diukur diameter dalam tutup botol. Alat ukur jangka sorong. Hasil ukurnya adalah 2,88. Tidak pastiannya adalah 0,005 cm. Jadi Dan pembacaan hasilnya 2,88 plus minus 0,005. Oke. Untuk diameter luarnya hasilnya berapa ya, Kak? Hasilnya 3,19. Oke, langsung aja ya. Panjang botolnya berapa ya, Kak? Botolnya 22,4. 22,4. Alatnya pakai alat ukur apa? Alat ukurnya menggunakan Penggaris. Next, buat yang nomor 4, tebal buku. Di situ Yaka sama teman-teman kelompok 1 pakai alat ukur apa? Buat mengukur ketebalan buku. Pakai jangka sorong. Hasil ukurnya berapa ya, Kak? hasil ukurnya adalah 4,6. 4,6. Jadi untuk pembacaan hasil ukurnya gimana? Bacaan hasilnya adalah 4,6 plus negatif 0,005. Ya, plus minus 0,005. Next, yang kelima ada si Nadif, coba. Lebar buku. Lebar buku, alat ukurnya pakai apa, Nadif? Pakai penggaris. Hasil ukurnya berapa? 17,3. Kemudian ketidakpastiannya karena pakai penggaris berapa? 0,05. Jadi hasil pembacaannya 17,3 plus minus 0,05. Oke. Yang terakhir, panjang buku penggaris atau mistar ya. Hasil ukurnya berapa? 24,6. Kemudian ketidakpastiannya 0,05. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang di bawah, silakan bergantian. Sirahi boleh lagi. Besaran apa yang diukur pada percobaan di atas? Mengapa pengukur besaran tersebut menggunakan alat ukur yang berbeda? Besaran tebal, besaran panjang karena keterbatasan ukuran. Oke. Kemudian pertanyaan yang nomor 2. Berdasarkan kegiatan pengukuran di atas, faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam memilih alat ukur yang akan kita gunakan untuk mengukur suatu benda? Jawabannya angka dan skala. Angka dan skala. Oke. Jadi harus teliti ya, ketika menggunakan jangka sorong, di situ ada skala utama dan skala nonius. Jadi kalian harus bisa membaca untuk skala utama dan skala noniusnya. Perhatikan cara membacanya juga, kemudian untuk menghitungnya. Next, yang terakhir ada kesimpulan. Ya, Kak, silakan dibaca. Kesimpulannya adalah jadi tahu cara mengukur menggunakan jangka sorong dan Oke, jadi kalian bisa tahu alat-alat apa saja yang kalian gunakan menggunakan mistar atau jangka sorong untuk benda-benda tertentu ya. Jadi kalian perhatikan untuk ketepatan dan ketelitian ukurnya. Oke? Silakan barangkali ada pertanyaan dari kelompok yang lain untuk
hasil presentasi dari kelompok 1. Silakan yang mau bertanya. Ya, Fadel, mau tanya tentang apa pada kelompok 1? Kelompok 1 silakan diperhatikan pertanyaan dari Fadel. Pengukurannya sudah dilakukan dengan menggunakan besar. Ini satuan alat ukur yang berbeda ADCM dan satuan internasional pada besarannya sudah dilakukan menggunakan dua alat tersebut. Nah, satuannya apa nih? Tadi kan satuannya beda ya antara jangka sorong sama penggaris atau mistar. Satuan alat ukurnya beda, ada yang milimeter, ada yang sentimeter. Kemudian nilai ketidakpastiannya juga berbeda. Nah, satuan dalam internasionalnya karena termasuk dalam besaran panjang gitu ya Del ya. Apakah sama atau berbeda? Kalaupun sama itu satuannya apa? Silakan dijawab untuk kelompok 1. Satuan internasional pada besaran panjang dengan menggunakan alat ukur mistar dan jangka sorong sama, yaitu dalam satuan meter. Nah, ini meskipun alat ukurnya berbeda, satuan alat ukurnya juga berbeda karena dilihat dari tingkat ketelitiannya ya, tapi karena di sini besarannya panjang, jadi untuk satuan internasionalnya, sistem internasionalnya yaitu satuan meter. Oke. Selanjutnya untuk kelompok yang lain, barangkali ada pertanyaan, silahkan. Oh ya, boleh kelompoknya si Valdis. Valdis. Ya. Sesuai aturan angka penting diameter luar dan dalam ada berapa angka penting. Oke. Nah, sesuai aturan angka penting, hasil pengukuran dari kelompok 1 nih. Diameter dalam sama diameter luarnya ada berapa angka penting dari pengukuran tersebut? Silakan. Pada hasil pengukuran diameter luar dan dalam untuk botol, kelompok kami mendapatkan hasil ukur 2,88 sehingga sesuai dengan aturan penting. Terdapat dua angka penting dalam hasil pengukuran kelompok kami. Ya, hasilnya berapa tadi yang pengukuran dalam? 2,88. Oke, 2,88. Kalau 2,88 itu berarti 3 angka penting ya. Kemudian yang satunya lagi? Satu lagi 3,19. 3,19 berarti sama ya. Ada berapa angka penting? 3. Oke. Cukup ya? Cukup. Silakan ditutup kelompok 1. Ini saja dari presentasi kelompok 1 kelompok kami. Jika ada salah, maaf. Dan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita beri aplaus untuk kelompok yang maju. Untuk mistar atau penggaris ya, ini Bu Sinta kasih penguatan materi ya. Mistar penggaris. Nah, di sini untuk pengukurannya dimulai dari angka 12 sampai ke 16,5. 16,7 dikurangi 12,2 hasilnya 4,5. Nah, ketidakpastian untuk alat ukur yang sama itu sama ya. Kalau mistar 0,05. Jadi untuk pembacaan hasilnya 44,5 plus minus 0,05. Kemudian untuk jangka sorong di sini ada skala utama dan skala nonius. Skala utama yang di atas dan yang di bawah ini adalah skala nonius. Nah, skala nonius itu dikali 0,01. Di sini adalah 0,01 tingkat ketelitian. Hasilnya 0,08. Hasil pengukurannya di sini dijumlahkan. Skala utama ditambah skala nonius. Hasilnya 5,78 plus minus. Nah, ketidakpastiannya 0,05. Nah, silahkan persiapkan HP kalian lagi. Kita akan melakukan post test. Ya. Kesimpulannya. Oke, kesimpulan dari hasil pembelajaran kita hari ini ya. Kalian melakukan praktikum. Yang pertama yaitu alat ukur panjang terdiri dari mistar, jangka sorong, dan juga mikrometer sekrup. Tapi kalian tadi hari ini sudah melakukan percobaan menggunakan mistar dan juga jangka sorong. Kemudian yang kedua, mengukur suatu benda sebaiknya dipertimbangkan alat ukur yang akan digunakan karena berkaitan dengan hasil ukur dan ketelitian hasil pengukurannya. Tadi kalian yang mengukur diameter botol menggunakan apa? Jangka sorong. Kalau buku, panjang buku sama lebar? Penggaris. Oke. Next. Yang ketiga, menggunakan alat ukur yang tepat akan mendapatkan hasil yang akurat ya. Jadi kalian sudah bisa memilih mana nih alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu benda.
Nah, refleksi. Refleksi di sini Bu Sinta minta kalian keluarkan HP kalian. Ya. Keluarkan HP kalian, kalian masuk ke menti.com. Oke, sudah keluar ya? Pertanyaan pertama, bagaimana kegiatan pembelajaran fisika pada hari ini? Nah, kalian ketik di situ. Kalian bisa ngisi 3, atau ngisi 2, atau 1 aja boleh. Langsung kalian kirim. Nanti responnya akan keluar di sini. Nah, menurut kalian gimana nih pembelajarannya? Sangat menyenangkan, asik, sangat seru. Kemudian, oke, yang lain? Positif ya. Oke, ada like-nya juga. Next, untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua ya. Apakah dengan melakukan praktikum kalian menjadi lebih mudah paham dalam belajar fisika? Iya Bu, iya, bagus, iya itu. Atau enggak Bu, bosen ya gitu boleh ya. Refleksi. Apakah dengan melakukan praktikum kalian menjadi lebih mudah paham dalam belajar fisika? Ya, bismillah, insya Allah, iya Bu, bismillah. Positif ya hasilnya ya. Oke. Masya Allah ya Bu, alhamdulillah iya, oke. Pertanyaan ketiga, model pembelajaran seperti apa yang kalian inginkan untuk pembelajaran fisika ke depannya? Nah, modelnya gimana nih? Kalian ingin diskusi kelompok? Ya, diskusi kelompok atau praktikum lagi atau pembelajaran biasa aja Bu di kelas itu. Kalian ketikkan aja. Selalu praktikum. Next. Apalagi nih? Diskusi. Always. Praktikum. Diskusi. Pembelajaran di luar, kuisis, terus kelompok. Oke. Kalian senang ya kalau kuisis padahal kan pertanyaan ya. Pembelajaran di luar. Kuisis terus. Oke lah ya. Oke. Nah, terima kasih untuk refleksinya. Semoga refleksi ini bisa dijadikan bahan acuan pembelajaran ke depannya ya. Jadi kalian bisa lebih bersemangat untuk belajar fisika. Materi selanjutnya kalian bisa pelajari nanti pengukuran berulang. Terima kasih. Materi selanjutnya apa tadi? Pengukuran berulang. Kalian pelajari. Terima kasih dari Bu Sinta. Cukup sekian. Bu Sinta akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.